Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya suatu kegembiraan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah kita dalam menyampaikan renungan pada hari ini. Baiklah, saya mau sapa dulu buat kita semuanya, apa kabarnya? Saya tentunya berharap kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat memuji memuliakan Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Baiklah, dengan sapaan firman Tuhan ini menambah kekuatan kita menjalani hari-hari hidup kita. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambutnya, dan lebih dahulu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 10 Juni 2024 dari kitab Rut 2 ayat 12. Demikian bunyinya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian bunyinya. Judul renungan ini, setia melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pernyataan Boas kepada Rut di ayat ini adalah bukti bahwa tangis bukan akhir segalanya. Tangis bukan akhir kehidupan. Kesusahan bukan kesudahan kehidupan, atau tidak ada penderitaan yang tidak ada ujungnya. Semua akan memiliki akhir. Dan bahkan bukti dari kasih setia Tuhan nyata bagi orang yang tetap berpengharapan padanya. Saudara-saudara, Rut membuat keputusan besar dalam hidupnya. Di saat dukanya, di saat derita yang dia tinggalkan suami yang dikasihinya, dan di saat ia melihat kesendirian mertuanya juga, ia tetap memilih untuk tetap setia bersama dengan mertuanya. Tidak hanya sekadar mau menemani mertuanya, tetapi ia bersedia mengikuti kemanapun mertuanya membawanya. Bahkan hingga mengikuti kepercayaan mertuanya, Naomi, menyembah Allah. Saudaraku, setelah Naomi dan Rut kembali hidup di tanah mereka, dan Rut berusaha bekerja untuk memenuhi kehidupannya dengan mertuanya. Ia bekerja di ladang Boas. Boas yang sudah mengetahui kisah perjalanan hidup Rut yang susah. Dan mertuanya Naomi menjadi sangat iba kepadanya. Boas berbuat baik kepada Rut sebagai bukti bahwa Tuhan Allah membalas perbuatan baik Rut kepada Naomi. Maka melalui nats ini, marilah kita juga tidak berhenti berharap kepada Tuhan saja. Kesulitan hidup bukanlah akhir segalanya, bukanlah segala-galanya. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak orang yang mau Ia pakai untuk menjadi berkat bagi kita, saudaraku. Dan Tuhan selalu paling tahu waktu-waktu yang tepat baginya untuk menggantikan segala duka cita kita. Saudaraku, marilah kita juga tidak berhenti untuk menjadi pribadi yang baik kepada semua orang. Sekalipun dia membenci kita, tapi tetap kita berbuat baik kepadanya. Sekalipun kita merasa orang yang kita beri kebaikan tidak membalas kebaikan kita, bahkan mencibir, menghina, mencerca, tetapi tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena Tuhan mengaruniakan kebaikan itu bagi kita. Tuhan bisa membalas kebaikan kita lewat siapa saja, menjadi saluran berkat bagi kita. Baiklah, saudara-saudaraku, tidaklah menjadi berat bagi kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Karena berkat itu sudah Tuhan taburkan dalam kehidupan kita, dan kita membaginya kepada sesama kita. Bukan hanya materi, harta, tetapi apa yang kita miliki, itulah yang bisa kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan, tentunya uluran tangan dari kita untuk menolongnya, yang membutuhkan sapaan dari kita, yang membutuhkan salam dari kita, yang membutuhkan senyum dari kita, yang membutuhkan untuk didengar. Mari kita dipakai Tuhan menjadi alatnya, menyampaikan berkatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, di mana kami telah dengar Tuhan, Engkaulah sumber berkat itu.
Ajar kami juga dapat berbagi berkat bagi sesama kami. Agar kami betul-betul Tuhan memancarkan sinar kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah firman ini menjadi kehidupan bagi kami. Agar kami berguna bagi sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergumulan seluruh gereja-Mu di dunia ini. Di mana mereka sulit untuk bersekutu di rumah-Mu. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, agar mereka tetap setia mengikuti Engkau. Bapa di surga, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang menderita karena sakit penyakit, yang menderita karena kebutuhan tidak tercukupi Tuhan. Demikian juga buat pendidikan anak-anak Tuhan yang mengalami tantangan, cita-cita mereka yang juga mengalami hambatan Tuhan, karena persaingan yang begitu banyak. Tuhan, tolonglah mereka itu, agar senantiasa mereka tetap setia kepadamu, tetap sabar, bertekun, senantiasa kepadamu, ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa buat seluruh para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap semangat memberitakan firman-Mu, baik suka maupun duka. Kami serahkan hidup kami padamu, kiranya Engkau jamah hidup kami, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, bukan menaruh percaya kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami padamu, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, renungan yang telah saya sampaikan kiranya bisa bermanfaat bagi kita. Harapan kami kita semua tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Pasti Tuhan menolong kita. Shalom.